2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sofian Saputra. Saya bertugas di SMKS Doa Bangsa Labuan Ratu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Semangat! Berarti pas saudara tahu sekali ya? Assalamualaikum Pak Muksin. Waalaikumsalam Pak Surya. Iya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah hari ini kabar saya sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa Pak Surya. Alhamdulillah. Oke Pak, di sini saya nggak punya waktu ini ya, istilahnya apa yang harus Bapak sampaikan, mungkin apa yang perlu Bapak diskusikan nanti ketika melaksanakan coaching ya, istilahnya di sini. Jadi Bapak tidak keluar dari yang namanya rubrik penilaian ya. Dan diantaranya mungkin di sini apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum begitu Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya kepada kucinya, dan juga bagaimana kuci tersebut istilahnya di sini menanggapi dan merespon pertanyaan dari kucinya begitu Pak. Dan juga di sini saya harapkan Bapak melaksanakan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching ya. Ya diantaranya kemitraan gitu Pak ya. Kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, begitu Pak ya. Dan di sini mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih Pak ya yang harus saya ajukan kepada Bapak gitu. Kompetensi apa yang Bapak kembangkan di dalam coaching kali ini? Ada sih beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan, diantaranya presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, luar biasa ya. Kemudian Pak, yang kedua nih pertanyaannya nih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik ya di dalam kegiatan coaching ini gitu Pak? Ya Pak, baik. Ada dua kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini. Itu ada pertama kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu dua yang akan saya kembangkan hari ini. Luar biasa Pak. Kemudian di sini yang terakhir ya Pak, pertanyaan yang ketiga nih, indikator yang bagaimana sih Pak yang ingin Bapak dapatkan gitu ya di dalam pelaksanaan coaching kali ini? Ya, jadi saya ingin coaching pada kesempatan kali itu dia mendapatkan solusi atau langkah-langkah menemukan ya langkah-langkah permasalahan dari si coach itu sendiri. Oke, mantap ya. Luar biasa Pak. Oke, saya persilahkan. Semoga berjalan dengan lancar pelaksanaan coaching ini ya. Coaching ini nanti mungkin saya tetap akan memantau selaku observer ya Pak ya. Oke, dipersilakan Pak. Baik Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, apa kabar Pak Musin? Waalaikumsalam Bu Rusni. Alhamdulillah sangat baik Bu Rusni. Iya. Alhamdulillah Pak, saya juga baik pada hari ini. Nah Bapak, Iya Bu Rusni. maaf mengganggu waktunya sebentar. Begini Pak, saya sedang mengalami kesulitan. Saya ingin meminta saran
dengan senang hati Bu Rusni, maka kira-kira apa sih yang akan Bu Rusni kemukakan? Apa sih yang akan Bu Rusni ceritakan pada kesempatan pertemuan kita kali ini, Bu Rusni? Iya. Nah gini Pak, saya mempunyai permasalahan di dalam proses belajar mengajar di kelas, Pak. Ya. Lalu, Permasalahannya, saya merasa terganggu Pak karena saya mengajar di kelas 1 sekarang ya Pak. Banyak kondisi kelas saya sekarang gaduh, anak-anak bermain lari-larian gitu ya. Terus siswa juga sering ngobrol di dalam kelas. Nah kira-kira apa ya Pak yang apa saya yang tidak bisa memberikan respon yang baik terhadap anak aku juga ya Pak. menurut Bu Rusni, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu gaduh atau riuh di kelas? Mungkin ada penyebabnya, Bu Rusni. Biasanya sih mereka itu tidak fokus aja melihat temennya sudah selesai misalkan belajar. Nah mereka juga inginnya mungkin seperti itu, tapi mereka belum selesai Pak. Nah yang menjadi gaduh. Nah yang saya harapkan mereka itu bukan seperti itu, ketika mengerjakan tugas mereka bisa menyelesaikan tugasnya dulu. Oh, jadi mereka tuh lebih gampang pecah situasinya. Jadi ketika misalkan kelas 11 sudah pulang, anak-anak itu ikut rame gitu, ingin ikut pulang juga ya. Mungkin seperti itu. Nah, kira-kira Bu Rusni ini, apa sih menurut Bu Rusni, apa sih yang ingin dihasilkan dari percakapan kita atau obrolan kita pada siang hari ini? Apa sih yang Bu Rusni inginkan? Saya inginkan sih yang saya harapkan ini saya mempunyai solusi yang baik Pak. Jadi harus bagaimana gitu ketika mereka tidak mendengarkan percakapan saya, ketika mereka dikasih tugas mereka menyelesaikan hal tersebut gitu ya. Sempat simpan kepikiran gini ya, mungkin anak ini selalu berbuat seperti itu, cara mengajar saya mungkin kurang menarik atau ya bosan kali itu mereka itu nggak tahu nih, saya belum telusuri Pak, itu hanya mengira-ngira gitu ya. Terus saya mungkin kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk terlibat dalam pembelajaran. Oh, begitu. Jadi buat Bu Rusni, faktor penyebab anak-anak seperti itu ya karena tadi ya, pertama pembelajarannya mungkin kurang menyenangkan, mungkin begitu ya. Terus terlalu masih ke zaman dahulu sebenarnya, belum apa namanya, belum ada sesuatu yang menarik, kurang menarik ya pembelajarannya gitu. Ya sehingga anak gaduh terusnya gaduh di kelas, tidak memperhatikan pelajaran. Nah, sekarang kalau lurus-lurus ini, jika berada di level 1 sampai dengan 10, kondisi pada saat ini itu berada di level berapa? Kayaknya di level 5 sih Pak. Karena kan mungkin mereka belum biasa ya, masa transisi kan ya, masa transisi dari TK ke SD. Jadi mereka belum betapa disiplinnya belum teratur misalkan kan ya. Kalau sudah lama mungkin insya Allah sih bisa ini berjalan dengan baik, karena ini mungkin hanya mereka belum tahu gitu ya di SD itu bagaimana, bukan bermain saja misalkan. Iya, iya. Nah, jika misalkan ditingkatkan nih, tadi kan ada di level yang ke-5 atau 6 gitu ya. Nah, sekarang jika ditingkatkan, Bu Rusni itu ingin berada di level berapa kira-kira? Ya kira-kira di angka 7 atau lah. 7 ya. Angka 7 kan ya anak berarti sudah antusiasnya udah semakin baik Pak gitu ya. Terus mengikuti pelajarannya pun mereka tidak seperti sekarang lah gitu ya, hanya bermain terus mengikuti orang lain, melihat orang belum, dia mah leha-leha aja main-main gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ditingkatkan itu Bu Rusni ingin di level 7 ya, tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Nah, itu kan level ya. Sekarang kalau misalnya kondisi idealnya, sebetulnya
kondisi ideal kelas seperti apa sih yang Bu Rusmi inginkan? Yang diharapkan sih kondisi kelas kita itu tidak terlalu dan terus fokus pada pembelajaran. Misalkan hari ini belajarnya pada jam saat ini misalkan belajar usia itu aja dulu gitu dari sini ya intinya seperti itu Pak. Cuman mungkin dari cara pembelajaran saya mungkin yang kurang berkesan gitu ya, jadi mereka bosan gitu. Jadi ya mereka bosan kemudian dengan pembelajaran yang gitu-gitu aja, pembelajaran yang membosankan lah buat anak. Nah kira-kira menurut Rusmi apa sih yang harus dilakukan untuk supaya tidak seperti itu? Nah, yang pertama saya lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara permainan mungkin ke dalam pembelajaran ya Pak. Terus melakukan speaking juga, terus melengkapi materi pembelajaran dengan media dan sumber belajar yang menarik gitu Pak. Jadi menggunakan media tadi ya, media yang menarik atau tadi buat permainan ya supaya kegiatan mereka itu menyenangkan. Nah, betul Rusmi nih, dengan menggunakan media-media tadi itu efektif tidak? Betul Rusmi. Menurut saya efektif Pak karena mereka masih minta transisi ya Pak. Terus sekarang model pembelajarannya nih itu harus menyenangkan. Jadi ada permainan yang harus disisipkan pada kegiatan pembelajaran. Wah hebat sekali ya, sangat dia berbeda sekali Bu Rusmi, hebat idenya. Nah sekarang saya mau tanya kira-kira nih tadi kan pelaksanaannya akan seperti apa kira-kira? Pelaksanaannya mungkin kira-kira akan sekarang masih FLS pertamanya. Yang pertama kan masih belum stabil belajar. Jadi ini 1 bulan ke depan, insya Allah saya akan menerapkan metode-metode yang tadi dijelaskan. Yang mudah-mudahan itu meningkatkan motivasi belajar untuk anak didik saya Pak. Iya, saya sangat setuju sekali Bu Rusmi. Kan sekarang kira-kira nih siapa yang akan Bu Rusmi ajak untuk kerjasama untuk untuk mencapai tujuan ini Bu Rusmi? Keberhasilannya mungkin yang akan saya ajak kerjasama kalau boleh dengan rekan sejawat, kalau tidak dengan sendirinya misalkan dengan metode menggunakan speaker itu masuk ke kelas gitu ya Pak, terus dengan media proyektor juga di kelas boleh saja, terus dengan alat bantu yang lain saja Pak. Ya, saya betul juga sangat setuju ya Bu Rusmi. Nah kira-kira nih apa sih yang akan pertama dilakukan oleh Bu Rusmi? Yang pertama melakukan itu meningkatkan motivasi belajarnya saja Pak, supaya anak didik saya termotivasi dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan. Ya, Pak. Kira-kira nih kapan akan dimulai Bu Rusmi untuk Dimulai setelah MPLS sudah selesai karena kan 2 minggu kalau di SD itu kita baru 1 minggu berjalan Pak. Nah paling tidak 1 bulan ke depan. Betul ya. Kira-kira di Bu Rusmi dikatakan berhasil nih, menurut Bu Rusmi itu akan seperti apa sih rencana Bu Rusmi ini? Yang menjadi keberhasilan saya yaitu pertama meningkatkan motivasi belajar dan menjadi kondusif ya Pak dalam mengikuti pembelajaran. Wah hebat sekali Bu Rusmi ya. Nah kira-kira nih apa nih kita akan bertemu kembali Bu Rusmi untuk bisa ngobrol kembali, membahas kembali itu tentang rencana Bu Rusmi ini. Kayaknya sudah selesai 1 bulan ke depan. Insya Allah saya meminta bantuan lagi sama Pak Musi untuk kelanjutan saya Pak. Baik. Terima kasih Bu Rusmi ya, sudah ingin bercerita dengan saya gitu ya. Saya tunggu nih 1 bulan kemudian untuk bisa ngobrol kembali, untuk bisa kita curhat kembali ya Bu Rusmi. Iya, terima kasih Pak atas Ya sama-sama Bu Rusmi, ya sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Rusmi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Musi. Waalaikumsalam.
Muhsin sangat luar biasa ya. Tadi telah melaksanakan coachingnya Pak, itu sesuai dengan prinsip ya coaching dan juga alur tirtanya Pak, luar biasa. Nah di sini Pak saya ingin bertanya, yaitu apa saja yang Bapak lakukan selama coaching ini terkait dengan indikator yang ingin dicapai Pak? Yang saya lakukan selama coaching tadi itu saya selalu melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta, menentukan tujuan, kemudian identifikasi dan juga tanggung jawab, sehingga saya bisa menggali coaching itu untuk bisa merumuskan atau merencanakan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi intinya di sini si coach tersebut dengan cara sendirinya bisa memecahkan masalahnya, begitu ya Pak ya? Luar biasa. Nah kemudian ini ada pertanyaan kedua Pak. Jadi di dalam pasca ini, pasca observasi, proses coaching ini sudah sangat baik ya, dan sesuai alur tirta tadi yang sudah saya sampaikan dan sesuai dengan prinsip coaching juga. Oke, nah kemudian di sini kompetensi apa Pak yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada kali ini gitu Pak? Yang ingin saya kembangkan itu adalah tentang alur tirta dan prinsip dari coach itu sendiri, agar di coaching berikutnya pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan sangat baik lagi gitu Pak. Oke, ya. Jadi intinya di sini Bapak sudah paham mungkin ya dengan teori coaching ini, pelaksanaannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak di lain kali di pertemuan selanjutnya kita bisa melaksanakan praktek coaching gitu ya dengan rekan sejawat maupun dengan yang lain. Oke Pak, mungkin itu saja untuk observasi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan bisa kita jalankan sesuai dengan rencana. Oke, terima kasih. Kita berjumpa kembali Pak ya di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Nah,